Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia, selamat berjumpa dalam program pendidikan guru penggerak sesi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru yang luar biasa, sebelum kita memasuki sesi pembelajaran, ada kesepakatan belajar yang harus kita sepahamkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, semua orang, semua teman-teman guru, peserta pelatihan ini punya kesempatan yang sama untuk berpendapat. Yang kedua, jika ada satu orang berbicara, maka yang lain harus mendengarkan sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan Bapak Ibu, nanti ada yang memandu sebagai pembawa acara. Yang ketiga adalah mengikuti kelas dengan penuh perasaan yang senang, bahagia, dan gembira. Berikutnya adalah kesepakatannya, Bapak Ibu harus berpartisipasi penuh secara aktif dalam PIMLAT ini. Dan terakhir, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berpikiran yang terbuka dan saling hormat menghormati, saling menghargai pendapat teman-teman kita sebagai penguat wawasan kita terhadap materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan dari pembelajaran dalam modul ini adalah para calon guru penggerak diharapkan satu, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas mereka sendiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga adalah penilaian berkelanjutan. Yang keempat, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya secara cepat. Dan yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Memetakan kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid itu paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid, ketertarikan murid.
Yang ketiga adalah profil belajar murid. Apa sih 3 aspek kebutuhan belajar murid itu? Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid ke luar dari zona nyaman mereka. Namun demikian, lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Gaya belajar. Bapak Ibu, tiap siswa punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada 3 gaya belajar yang minimal kita kuasai, karena sebenarnya banyak gaya belajar siswa ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Visual itu gambar ya. Jadi di mana siswa itu kecenderungannya dia punya gaya belajar dengan melihat tayangan video, diagram, PowerPoint, atau catatan, atau peta, atau grafik, dan sebagainya. Sehingga dalam gaya belajar ini, siswa cenderung akan lebih cepat memahami kalau dia disajikan tentang gambar-gambar biasanya. Yang kedua adalah auditori. Gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar dengan sikap dia lebih cenderung sebagai pendengar, sukanya mendengarkan. Jadi kalau ada belajar, dia itu cenderung lebih bersifat akan cepat paham dengan pendengarannya. Kalau kita mendengar musik, membaca, ada yang membacakan, ada kuliah dosen berbicara dengan keras, atau lain sebagainya. Dalam gaya ini, kecenderungannya siswa akan lebih cepat memahami sebuah pembelajaran dengan menggunakan pendengarannya. Yang ketiga adalah kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang dilakukan oleh siswa dengan melakukan tindakan, bergerak, dan meregangkan tubuh. Jadi dalam pemahaman gaya belajar kinestetik itu adalah siswa akan lebih cepat paham sebuah materi, apalagi apabila dia disuruh melakukan, disuruh bekerja, disuruh bergerak. Sehingga nanti pada saatnya adalah si siswa akan mengalami pembelajaran dengan melaksanakan sebuah proses kegiatan bergeraknya. Terima kasih. Bapak Ibu yang luar biasa dalam
modul ini kita sudah mengetahui berbagai macam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, untuk menguatkan pemahaman kita, ada refleksi kegiatan. Nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu ingat-ingat dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apa saja yang telah saudara atau Bapak Ibu lakukan selama sesi ini, selama mendengarkan video ini. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu peroleh dari proses pembelajaran sesi ini? Dan Bapak Ibu yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu harus lakukan terkait sesi ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah koridor indikator bahwa Bapak Ibu sudah minimalnya menguasai materi yang Bapak Ibu baru dengarkan. Semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas-kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, agar pendidikan kita lebih maju, lebih hebat, dan menghantarkan anak didik kita ke puncak kesuksesan yang setinggi-tingginya. Salam bahagia, salam sehat, salam guru penggerak. Ayo bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.